Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun pembelajaran kita kali ini akan membahas bab baru yaitu tentang vektor. Apa sih itu vektor? Langsung saja ya, silahkan disimak baik-baik video ini. Sebelum kita mulai, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan vektor dengan benar setelah melalui kegiatan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan resultan vektor menggunakan metode grafis dan analitis setelah melakukan kegiatan. Yang pertama, besaran. Besaran nilai, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran vektor dan yang kedua ada besaran skalar. Apa sih besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itu yang namanya besaran vektor. Contohnya itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, momen gaya, medan magnet, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk besaran skalar berarti besaran itu hanya mempunyai nilai dan dia tidak memiliki arah. Contohnya itu ada energi, kelajuan, daya, usaha, energi, volume, luas, dan lain-lain. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini dulu itu adalah untuk vektor itu mencakup yang pertama besaran vektor. Nah, sekarang besaran vektor itu nanti mencakup ada yang namanya notasi vektor dan besar vektor, kemudian ada penguraian vektor, dan yang terakhir itu ada vektor satuan. Jadi ini yang akan kita bahas dulu pada pertemuan kita kali ini. Tuh. Nah, yang pertama itu adalah besaran vektor. Dari besaran vektor tadi diuraikan, yang pertama lagi ada notasi vektor dan besar vektor. Apa sih notasi vektor? Sekarang kita lihat. Notasi vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Gitu ya. Yang terdiri atas pangkal dan ujung. Yang ini adalah pangkal dan ini adalah ujung. Jadi ujung anak panahnya ini. Panjang anak panah berarti dari sini sampai sini itu menyatakan nilai vektor gitu ya. Sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor ini. Jadi vektor itu dimulai dari titik pangkal sampai ujung vektor. Dari titik pangkal sampai ujung vektor inilah disebut dengan besar atau nilai vektor. Seperti saya contohkan di gambar ini bahwa saya menggambarkan vektor ini adalah sebagai vektor gaya. Sehingga di sini saya sebut sebagai F, nilainya sama dengan 100 Newton ke kanan. Jadi dari sini sampai sini itu saya anggap adalah 100 Newton ke kanan gitu. Kalau nanti kalian disuruh untuk menggambarkan, kalian bikin skalanya saja, misalnya 1 cm itu melambangkan 10 Newton. Berarti kalau 100 Newton berarti 10 cm besarnya dari titik pangkal sampai ujung. Nah, kalau dia dimintanya ke arah kanan berarti ujung anak panahnya ke kanan gitu.
Nah, begitu juga gambar yang selanjutnya, nilai gayanya, vektor gayanya adalah 200 Newton ke kiri, berarti arah ujung anak panahnya ke arah kiri. Berarti kalau 100 Newton aja sebesar ini, berarti 200 Newton lebih besar daripada yang 100, itu panjang garisnya. Kemudian yang ada lagi, saya bikinkan contoh di sini, 300 Newton ke kanan. Tuh. Nah, untuk perjanjiannya yang pertama, arah kanan menyatakan arah vektor positif. Berarti ketika dia ke kanan, vektor gayanya adalah positif. Tetapi ketika dia ke arah kiri, berarti vektor gayanya bernilai negatif. Yang kedua, untuk penguraian vektor, tolong dipahami baik-baik. Ini mungkin agak sedikit rumit dibanding yang tadi. Untuk penguraian vektor, setiap vektor itu dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih komponen vektor. Jadi sebenarnya vektor itu bisa diuraikan sebanyak 3 dimensi. Tapi untuk di jenjang SMA hanya diuraikan pada 2 arah, yaitu arah sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia 2 dimensi. Nah, sekarang bisa kalian lihat, ini ada sebuah vektor F nih ya. Ini adalah vektor F. Nah, vektor F ini ketika kita menguraikannya, berarti menguraikannya kan terhadap 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti ketika vektor F yang diuraikan pada arah sumbu X, berarti kita sebut dengan Fx. Sekarang kalian perhatikan pembentukan gambarnya. Berarti kita harus bikin dulu sumbu X-nya. Nah, ini adalah sumbu X. Kemudian, perhatikan, dari ujung anak panah gaya ini tadi, vektor gaya tadi kita tarik ke bawah. Ini seperti ini tadi. Kemudian dari sini sampai sini itulah disebut dengan Fx. Karena ini kan pada sumbu X. Kemudian tadi kita tarik dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai sini itulah disebut dengan Fx. Kemudian adapun vektor F yang diuraikan pada arah sumbu Y. Oh, berarti sumbu Y kita bikin dulu sumbu Y-nya. Nah, begini. Ini adalah sumbu Y. Kemudian kita tarik lagi dari ujung anak panah ini ke arah sumbu Y-nya. Nah, kemudian dari bawah sampai ke atas inilah yang disebut dengan FY gitu. Nah, sekarang sudut yang dipakai adalah, patokannya ya selalu diingat, sudut yang dipakai adalah sudut yang selalu dekat dengan sumbu X gitu. Yang dekat dengan sumbu X yang mana? Yang ini kan? Nah, ini adalah pusat titik O-nya. Nah, inilah ini adalah sudut yang dipakai. Nah, kita lambangkan sebagai alfa. Nanti ada beberapa buku atau orang yang menyebutkan dia sebagai theta, itu sama aja, berarti dia melambangkan sebagai sudut. Sehingga berdasarkan rumus perbandingan trigonometri, pada segitiga siku-siku, berarti ini kan segitiga siku-siku yang terbentuk nih. Ada OFFX, ini kan berarti segitiga siku-siku. Maka diperoleh rumus, perhatikan, cos alpha ini ya. Cos alpha itu berarti Fx, nih Fx, cos sami, samping per miring gitu ya. Ini kan F-nya, nilai F. Kemudian ini adalah Fy dan ini adalah Fx. Berarti untuk mencari nilai cos alpha itu adalah Fx per F-nya. Sehingga mencari nilai Fx kita kalikan silang, dan rumusnya, hasil akhirnya adalah mencari besarnya gaya pada sumbu X, rumusnya adalah gaya dikalikan cos alpha. Begitu juga untuk sin itu depan per miring, sin demi, depan per miring sudutnya. Berarti ini adalah Fy dibagi dengan F gitu. Sehingga kalau kita kalikan silang, hasil akhirnya mencari besarnya nilai gaya pada sumbu Y itu adalah gaya dikalikan sin alpha. Kalian kalau bingung kosin itu apa, itu sebenarnya ada di materi matematika trigonometri seperti itu. Nah, sekarang biasanya yang digunakan itu adalah sudut-sudut istimewa. Kalaupun dia tidak sudut istimewa, maka biasanya di dalam soal itu sudah diketahui nilai sin sama cosnya. Kalau sudut istimewa itu meliputi 0, 30, 45, 60, dan 90.
gitu ya. Nanti saya sediakan tabelnya, jadi kalian tidak perlu mencari lagi, langsung dimasukkan nilainya. Misalnya nanti di sini sudutnya 60. Oh, cos 60 berapa ya? Tinggal masukkan nanti nilai cos 60. Cos 60 itu setengah. Oh, berarti gaya dikalikan setengah. Nanti sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Nanti langsung tinggal dikalikan dengan gayanya, seperti itu. Kemudian mencari nilai vektor besarnya nilai vektor f. Misalnya di dalam soal justru f-nya tidak diketahui, yang diketahui adalah nilai fx-nya dan fy-nya. Berapa sih nilai besarnya nilai vektor ini? Berarti ini adalah resultannya. Oh, mencari besar nilai resultan dari gayanya adalah rumusnya, karena dia membentuk sudut 90, berarti rumusnya adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Jadi seperti itu kalau dia membentuk sudut 90. Kalau nanti dia selain 90, itu berarti rumusnya akan menjadi f sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 2 dikali fx dikali fy cos theta. Itu kalau dia sudutnya selain 90. Kemudian mencari arah. Nah, mencari arah vektor berarti dia adalah tan alfa. Kalau mencari fx itu cos, mencari fy itu sin, mencari arah berarti itu pakai tan. Tan desa berarti depan per samping. Depan ini adalah fy, sampingnya sudut itu adalah fx. Berarti rumusnya adalah fy per fx, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah tabel sudut istimewa trigonometri. Bisa kalian lihat di sini, sin alfa 0 derajat itu adalah 0, kemudian 30 derajat itu setengah, 45 derajat setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Dan dia ini berkebalikan dengan cos. Kalau sin 91, kalau di sini cos 0 yang 1, jadi dia berkebalikan. Nah, sampai menjadi 0 kembali. Dan ini adalah nilai tan-nya, berarti ini adalah menentukan arah. Misalnya nanti hasil tan-nya dapatnya 1. Oh, kalau 1 tuh udah pasti sudut 45. Kalau nanti tan alfanya itu adalah akar 3, oh berarti dia adalah sudut 60. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Kita mungkin langsung kita lanjut ya. Ini yang terakhir, ini adalah tentang vektor satuan. Nah, sekarang bisa kalian lihat apa sih itu vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang diuraikan terhadap sumbu x, kemudian y dan z. Berarti ini adalah 3 dimensi. Nah, kalau pada materi SMA kan yang dipakai hanya 2 dimensi. Berarti hanya x dan y, gitu ya. Nah, yang ini adalah 2 dimensi dan ini adalah 3 dimensi. Ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. Kalau pada sumbu x, vektor satuannya adalah i, sedangkan pada sumbu y, vektor satuannya adalah j. Kalau 3 dimensi berarti dia ada sumbu z-nya, ini adalah sumbu z, maka vektor satuannya adalah k. Jadi selalu diingat xi, yj, dan zk. Berarti mencari besarnya nilai vektor pada sumbu vektor p-nya ini berarti px kuadrat i ditambah py kuadrat j. Nah, kemudian kalau mencari nilai besarnya, nanti vektor satuannya sudah tidak dipakai, berarti akar dari px kuadrat ditambah py kuadrat. Begitu juga untuk dimensi 3, berarti nanti dia sampai ke sumbu z-nya. Kalau nanti yang ditanya hanya tentukan vektor satuan dari vektor gaya ini, oh berarti yang ditanya itu kalian jawab berarti sampai sini saja. Tapi kalau ditanya besar nilainya, kalau ada kata-kata besar nilainya berarti kalian pakai yang ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Sebuah vektor gaya sebesar 10 Newton, seperti pada gambar, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, ini adalah vektor F gitu ya. Ini adalah vektor F. Dia membentuk sudut 60 terhadap sumbu X. Sumbu X itu berarti kan yang bagian mendatar. Tentukan nilai Fx dan Fy-nya. Nah, berarti ini adalah Fx-nya tadi. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maka sudutnya berarti kan yang di sini, yang dekat dengan sumbu X.
itu adalah 60 derajat. Nah, tentukan fx-nya dan tentukan fy-nya. Seperti tadi juga sama. Ya. Nah, berarti untuk mencari nilai fx sama dengan f cos alfa. Berarti nilai f tadi berapa? 10 cos 60 derajat. Seperti kalian lihat di tabel bahwa cos 60 adalah setengah. Oh, berarti 10 kali setengah adalah 5 Newton. Begitu juga untuk fy, berarti f cos alfa sama dengan 10 sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3 dikalikan 10, berarti 5 akar 3 Newton. Berarti nilai fx itu adalah 5 dan nilai fy adalah 5 akar 3 Newton. Sampai sini sudah selesai. Nah, ini apa sih? Oh, ini adalah untuk membuktikan besar nilai vektor gaya sama dengan 10 Newton. Benar nggak sih hasilnya 10 Newton ini? Kita balik lagi. Oh, untuk mencari nilai f, jika yang diketahui adalah fx dan fy, maka rumusnya adalah seperti ini. Fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Fx kuadrat adalah 5, fy-nya sama dengan 5 akar 3. Berarti kalau kita kuadratkan 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat, berarti kan 5 kali 5 sama dengan 25, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, berarti akar 25 tambah 25 kali 3 sama dengan akar 25 tambah 75 sama dengan akar 100. Berapa akar 100? Sama dengan 10 Newton. Seperti itu. Udah sama belum? Oh, udah sama. Oh, berarti betul. Nah, jadi ini adalah cara jika yang ditanya adalah justru nilai dari vektornya, dan yang diketahui adalah vektor pada sumbu x dan vektor pada sumbu y. Kalau soalnya tadi kan yang ditanya fx dan fy-nya, untuk f-nya sudah diketahui. Ini kalau seandainya ibu balik soalnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan arahnya 60 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya tidak ada arahnya di soal? Nah, sekarang untuk membuktikannya berarti tan alfa. Fy-nya ada 5 akar 3, fx-nya ada 5. Berarti 5 akar 3 bagi 5 itu adalah akar 3. Ini kan habis, berarti akar 3. Nah, untuk mencari alfa berarti arkestan. Nah, arkestan dari akar 3 itu adalah 60 derajat. Bisa atau kalau kalian tidak perlu mencari karena dia sudah termasuk sudut istimewa. Kalian lihat tabel, oh akar 3 berarti sudutnya adalah 60 derajat. Tapi kalau kalian tidak ingat, kalian bisa menggunakan kalkulator. Berarti arkestan akar 3 itu sama dengan 60 derajat. Begitu. Nah, sudah. Nah, sekarang ini adalah latihan soal. Latihan soal ini artinya tidak perlu kalian kumpul, silahkan kalian coba di rumah, kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan kalian tanyakan kepada ibu. Nah, ini soalnya adalah perhatikan gambar berikut, tentukan nilai vektor gaya pada sumbu x dan y jika diketahui sudut yang terbentuk terhadap sumbu y. Nah, ini di sini. Kalau yang tadi sumbu x, sekarang ini adalah sumbu y. Nah, di sini adalah pengecohnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa patokan yang dipakai pada vektor adalah yang dekat dengan sumbu x. Kalau yang dekat dengan sumbu y 30 berarti sisanya berapa? Karena antara x dan y itu adalah membentuk sudut 90. Ya enggak? Bisa kalian ini seperti ini. Ini saya kasih gambaran. Ini kan sudut sumbu x, ini sumbu y. Ketika ada sebuah vektor seperti ini, misal ya. Nah, sekarang ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Nah, 30 derajat itu adalah yang dekat dengan sumbu y, berarti kan yang di bagian atas. Berarti ini adalah 30. Yang dekat dengan yang sekarang yang jadi patokan itu adalah yang selalu dekat dengan sumbu x, berarti nilai ini. Berapakah nilai ini? Dari sini sampai sini itu kan adalah 90 kan? Berarti sisanya di sini berapa? Nanti itu yang dipakai di dalam perhitungan, bukan yang 30. Jadi pengecohnya di situ. Jadi yang dipakai, saya tekankan, adalah sudut yang dekat dengan sumbu x. Nah, untuk pertanyaan yang A, vektornya dia ke arah kiri.
Kemudian untuk yang B dia ke arah bawah dan itu pun ke sebelah kiri. Dan untuk yang vektor C dia ke sebelah kanan. Berarti ini nanti nilainya negatif untuk X-nya. Kemudian ini untuk Y-nya dan X-nya bertanda negatif karena dia ke kiri dan ke bawah. Gitu ya. Kan seperti ini. Nih. Kalau ini Y, ini adalah X. Kalau X ke kanan dia positif, Y ke atas dia positif. Kalau X ke kiri sedangkan Y ke atas berarti dia X-nya saja yang positif, X-nya saja yang negatif. Tapi kalau dia ke bawah berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau dia ke sebelah sini misalnya ada vektor begini berarti X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi seperti itu. Nanti kalian uraikan Fx, Fy-nya, Fx, Fy-nya gitu. Baik. Silahkan kalian kerjakan di rumah, kalian pahami, kemudian seperti yang Ibu bilang tadi, jika ada yang kalian kurang pahami, silahkan kalian langsung bertanya. Kalau kalian sungkan di grup, langsung tanya ke Ibu, insya Allah akan Ibu jawab ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan kalian dimudahkan untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.